selamat pagi. Menyikapi dan menindaklanjuti materi sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari submateri yang kedua, masih pada bab yang sama tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada submateri yang kedua ini kita akan mempelajari substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Kita akan melihat bagaimana Pancasila itu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Pancasila itu sendiri merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalamnya Pancasila itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini nanti digunakan oleh Pancasila untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai ini dikategorikan menjadi 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar atau nilai ideal, kemudian yang kedua ada nilai instrumental, dan terakhir ada nilai praksis Pancasila. Ketiga nilai ini yang nantinya mengatur dan menjamin hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Mari kita lihat satu persatu nilai dasar, nilai ideal, dan nilai dasar atau nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Kita tahu sendiri dari istilahnya sangat jelas, panca itu 5. Ada 5 sila di dalam Pancasila. Hakikatnya yang pertama ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai ini sifatnya itu universal. Artinya apa? Berlaku untuk semua orang. Dan di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai dasar bersifat abstrak, tetap, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Selama Indonesia ini masih berdiri dan memegang penuh ideologi Pancasila, nilai-nilai ini masih akan tetap ada. Ya, masih akan tetap ada. Sekarang kita lihat satu persatu dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi negara menjamin hak warga negaranya untuk bebas memeluk agama. Di sila ini juga tidak hanya menjelaskan tentang hak saja, tetapi juga ada kewajiban yang harus dipenuhi juga. Apa kewajibannya? Yang pertama jelas membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Ini merupakan kewajiban, salah satu kewajiban. Kemudian mengembangkan toleransi antar umat beragama. Ini juga merupakan kewajiban yang menggambarkan sila pertama. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Jadi setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum dan juga memiliki hak-hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Itu merupakan
hak yang dijamin oleh Pancasila pada sila kedua. Kewajibannya apa? Kewajibannya sebagai warga negara harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Ya, ini harus dilakukan oleh semua warga negara. Yang berikutnya, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ini juga merupakan kewajiban yang menggambarkan nilai dasar sila kedua. Sila ketiga, menjamin hak-hak setiap warga negara di dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Kita ketahui negara kita Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbagai macam suku, agama, budaya, golongan, ras dan sebagainya. Jadi negara di sini menjamin, Pancasila di sini menjamin hak-hak setiap warga negaranya di dalam keberagaman. Kewajibannya apa? Selalu harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini merupakan kewajiban. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Berikutnya bisa mengembangkan persatuan Indonesia dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, Pancasila menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan di dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Jadi Pancasila di sini menjamin warga negaranya bebas untuk menyatakan pendapat, berorganisasi dan berpartisipasi untuk menentukan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum. Kewajibannya selalu di dalam mengambil setiap keputusan harus mengutamakan musyawarah mufakat ya. Dalam setiap pengambilan keputusan harus mengutamakan musyawarah mufakat. Karena tidak kita pungkiri ketika pemerintah atau suatu organisasi dalam mengambil keputusan pasti akan ada perbedaan pro dan kontra. Nah, dalam mengambil suatu keputusan itu harus selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini merupakan kewajiban yang menggambarkan nilai dasar atau nilai ideal Pancasila di sila keempat. Sila kelima. Sila kelima ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi Pancasila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengelola. Kewajibannya apa? Kewajibannya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kewajiban berikutnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ini merupakan nilai dasar atau nilai ideal dari Pancasila. Sekarang kita masuk ke nilai instrumental. Nilai instrumental itu sendiri merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, jadi ini adalah penjabaran, kelanjutan dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan peraturan daerah. Nah, ketentuan-ketentuan konstitusional ini bisa kalian lihat di Undang-Undang Dasar 45 baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan. Jika kalian membuka atau membaca dan menganalisis, kalian akan menemukan
akan menemukan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, khususnya di pasal 26 sampai pasal 34. Kita lihat satu persatu. Ketentuan konstitusional dari nilai instrumental. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan ini diatur di pasal 26 ayat 1 dan 2. Pada tugas yang sebelumnya kan saya sudah meminta kalian untuk mencari dan menambahkan hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nanti jika ada hak dan kewajiban yang belum ada di sini, di ketentuan yang sudah saya tuliskan di PowerPoint ini, silakan nanti tinggal bisa ditambahkan saja. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1 dan 2. Pasal 26 ayat 1 itu berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia itu merupakan warga negara Indonesia asli dan warga negara lain atau ya orang bangsa lain, tetapi yang sudah memenuhi persyaratan menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan ayat kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Ini hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, tertulis di dalam pasal 27 ayat 1. Berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri. Jadi pada pasal 27 ayat 1 ini antara hak dan kewajiban itu menjadi satu kesatuan ya. Antara hak dan kewajiban menjadi satu kesatuan. Seseorang berhak kedudukannya sama di mata hukum, tetapi juga wajib memenuhi atau menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ditulis di pasal 27 ayat 2. Berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Ini ada undang-undang agraria, terus kemudian ada perkoperasian, penanaman modal, tenaga kerja. Nah, undang-undang yang saya sebutkan tadi tujuannya apa? Tujuannya yaitu tadi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dan luas sehingga setiap warga negara dapat memiliki pekerjaan. Jika setiap warga negara memiliki pekerjaan, secara otomatis penghidupan mereka juga akan layak ya, akan layak. Tetapi memang tidak dipungkiri hal ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, itu belum sepenuhnya terpenuhi. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara, tertulis di dalam pasal 27 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ini sama pasal 27 ayat 3, antara hak dan kewajiban menjadi satu kesatuan seperti pada pasal 27 ayat 1. Berikutnya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tertulis di dalam pasal 28. Di situ berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam hak tersebut ada 3 hak yang utama. Yang pertama, hak berserikat, hak berkumpul, dan hak menyatakan pendapat.
Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan aspirasi kita, ada aturannya, yang boleh dan yang tidak boleh. Yang tidak boleh jelas jika kita dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya dengan cara-cara anarkis, itu jelas melanggar hukum, tidak boleh. Itu. Masih lanjutan dari nilai instrumental. Yang keenam ada kemerdekaan memeluk agama, tertulis di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas ya bahwa negara kita Indonesia ini sangat percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Ya, di ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan catatan, bukan berarti bebas tidak beragama ya. Bukan berarti bebas tidak beragama, melainkan bebas untuk memeluk atau memilih satu agama serta tidak mencampur adukan ajaran agama. Itu. Jadi di sini juga ditekankan bukan berarti bebas tidak beragama. Bebas yang dimaksud adalah bebas memilih atau memeluk satu agama tanpa mencampur adukan ajaran agama. Kemudian tentang pertahanan dan keamanan negara, tertulis di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya ini juga masuk ke dalam pasal 27 ayat 3 tadi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bela negara. Di dalam pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha dan pertahanan dan keamanan negara. Contoh kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang bisa kita lakukan di masyarakat, yaitu sederhananya adalah kegiatan siskampling. Kegiatan siskampling itu merupakan perwujudan dari keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Ayat kedua dijelaskan, usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Next, yang ke-8, hak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Di pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara. Kemudian di ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi tidak ada pengecualian lagi, ini wajib. Setiap warga negara itu wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Terus kemudian ayat ketiga ditegaskan bahwa mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sangat jelas ya, di pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 ini sebenarnya salah satu tujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan negara kita yang tercantum di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia, ada pasal 32 ayat 1.
dan 2. 32 ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi silakan, semakin banyak orang yang mengembangkan budaya daerah akan memperkaya budaya nasional kita juga. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Itu. Dan ke-10 dan 11 ini ayatnya cukup banyak. Tentang perekonomian nasional di pasal 33 ada 5 ayat, dan tentang kesejahteraan sosial di dalam pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4 sangat banyak. Jadi silakan nanti untuk poin 10 dan poin 11 ini silakan ditambahkan sendiri di buku catatan kalian, bisa searching. Di situ nanti akan ada banyak penjelasan tentang pasal 33 ayat 1 bunyinya apa dan seterusnya. Itu. Ini berkaitan dengan nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Terakhir kita akan masuk ke nilai praksis. Nah, nilai praksis ini merupakan realisasi atau implementasi nilai-nilai instrumental yang sudah dibuat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan langsungnya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Sesuai apa? Sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi nilai praksis ini sifatnya fleksibel, dia mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti perkembangan zaman. Pasti akan selalu ada perubahan, ya, pasti akan selalu ada perubahan. Jadi nanti dia akan mengikuti perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat itu. Ini berkaitan dengan nilai praksis. Nah, berkaitan dengan nilai praksis, realisasi atau implementasi, ini sudah saya rangkum di dalam sebuah tabel. Nanti silakan bisa kalian cermati, bisa kalian pahami, kalian baca kembali masing-masing sila, sikap-sikap apa yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia itu sendiri, ya. Ini silakan bisa dipelajari dan dicermati kembali. Untuk pertemuan materi tentang substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila cukup sekian. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.